mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Di sini saya sudah menuliskan ini. Ini apa ini? Angka ini mewakili umur ya. Ini umur siapa nih yang sampai 63? Junjungan Nabi besar kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu. Beliau sampai 63 tahun. Oke. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. 40 tahun. Lalu di Isra Mi'rajkan untuk menghibur beliau ketika sedang bersedih, ya. Di umur 50, ya. Umur ini seharusnya mempunyai makna di dalam kehidupan kita, ya. Kalau menurut pergerakan umat sekarang, yang awal-awal kan yang dipelajari kebanyakan syariatnya dulu. Oke ya, umur 20 sampai 30 lah belajar syariat. 30 sampai 40 belajar tarekat, ya. 40 ke 50 sudah mengetahui hakikat. 50 ke 60 sampai 6 selanjutnya diharapkan sudah mendapat kecintaan Tuhan, ya, dengan hadiah yang dinamai makrifat, ya. Ini saya gambarkan seperti ini supaya menjadi progres hidayah setiap murid di perguruan. Jadi murid harus punya progres, gitu loh. Kalau tidak terprogres, hidup tidak ada arah dan tujuannya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid, diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Sebab takut mati ini apa? Di sini hanya saya persingkat aja 4, sebetulnya buahnya sampai 10. Ke 10 saya ringkas menjadi 4 aja. Kenapa manusia takut mati? Kenapa manusia takut kehilangan barang benda? Kenapa manusia ketakutan ketika dihinggapi sakit? Yang pertama ialah ego diri masih terlalu tinggi. Ego ini kalau di perguruan kan harus dihancurkan toh, harus dikikis toh. Caranya seperti apa? Kalau zaman dahulu kami murid itu paling senang disuruh sama guru, paling senang, disuruh guru membersihkan halaman, disuruh guru membersihkan rumput, disuruh guru ngambil kelapa muda, disuruh-suruh senang. Kenapa? Karena dengan
menjalankan perintah guru ini kita mengikis ego diri kita. Ya. Kalau sekarang disuruh bapaknya aja, nantilah, tanggung ini lah, filmnya masih bagus. Disuruh orang tua itu, ya. Kalau kami tidak ada kata nanti, disuruh langsung berangkat. Sedang apapun itu tidak penting, yang penting mematuhi perintah gurunya, karena perintah guru itu untuk mengikis keakuan ini tadi loh. Kalau kita masih berat, disuruh orang tua kita, dimintai tolong orang tua kita, nak belikan nak berasnya habis, nanti dulu nama tanggung nama. Ya, ini contoh aja. Ego kita terlalu tinggi. Akhirnya ketika ego terlalu tinggi, dia merasa hidupnya hidup dengan sendirinya. Dia nggak merasa penting sama Tuhan tuh. Merasa penting sama Tuhan tuh nanti kalau jatuh miskin, jatuh sakit, kehilangan segala hal sesuatu yang dicintainya, baru tangannya menengadah nyari Tuhan. Kalau enggak. Kalau dia sehat, lancar rezeki, aman, egonya sangat tinggi sekali. Dan ini harus dikikis gitu loh. Karena sudah dijelaskan zahir batin dikatakan Muhammad hakiki. Ya. Muhammad inilah yang mewakili Allah, nama kebesaran Tuhan. Ya kan seperti itu. Manusia hakikatnya dikatakan hamba. Lah kita yang mana? Kita kan tidak ada sudah ilmunya. Adam artinya tiada. Adam artinya tempat bersatunya Allah dan Muhammad. Artinya Allah dan Muhammad saja. Oleh sebab itu dikatakan jangan mencariku lagi, kata Tuhan, karena aku sudah tajali melalui nurku. Nur tajali kepada Muhammad, dikatakan hamba atau insan. Ya kita kan tidak ada tuh. Nah, kalau tidak ada, harusnya setiap hari mengikis ego diri kita. Melalui apa? Melalui belajar melayani manusia lainnya. Orang kalau maunya terus dilayani, artinya tidak mau mengikis ego diri sendiri. Berarti tinggi nih egonya. Mau dilayani, mau dihargai. Tolong diingat seperti itu, ya. Dan kita tidak bisa hidup sendiri, karena hidup itu titipan dari Tuhan, dikatakan hayat, yang maha hidup, yang dikatakan ruhani, namanya Muhammad hakiki. Nah terus hidupmu buat apa? Ayo, umurmu berapa sekarang? Ada yang 30, murid ini biasanya 30, antara 20, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Kita di mana? Ayo, Rasul junjungan Nabi besar kita 63. Lah kita di mana ini angkanya? Kalau sudah 50, berarti berapa tahun lagi ini? Mau santai-santai loh. Siap kah sudah? Menyambut kematian dengan sukacita, artinya tersenyum kita pulang. Sudah saya katakan, murid tidak ada yang mati. Murid menjemput kehidupan. Nah, kita siap enggak? Gitu loh. Artinya apa? Artinya ini kan sudah di warning loh. Ini bukan hayalan. Makanya tadi saya katakan keajaiban dunia yang ke-8 itu mayoritas manusia asumsinya besok saya masih hidup.
Artinya tidak ada kekhawatiran. Hari ini kita tidak ibadah secara maksimal. Hari ini kita tidak melakukan yang terbaik untuk orang-orang di dekat kita secara maksimal. Hari ini kita tidak berbuat baik kepada anak kita, istri kita, suami kita. Kita merasa biasa saja. Artinya kita tertipu gitu loh. Orang tuh kalau sadar, besok saya nggak ngerti, hidup kan enggak. Artinya sekarang saya hidup nih sekarang nih loh. Ini loh, sekarang hidup nih sekarang, bukan kemarin, bukan besok. Sekarang maksimalkan hidupmu. Gitu loh. Kok aneh loh. Ini penyakit loh. Banyak manusia besok asumsinya saya masih hidup. Maka mohon maaf, kemarin adik saya umurnya antara 20 dan 30 loh. Masih muda banget, adik saya sendiri. Nyatanya enggak sampai 63 udah pulang duluan. Siapa yang menyangka? Enggak ada. Sakitnya cuma sehari aja rumah sakit. Harapannya besok kan pulang lagi, ketemu anak sama suami. Kenyataannya berkata lain. Terus apa yang membuat kita ini nyaman dengan hal segala sesuatu yang tidak pasti? Itu loh maksud saya. Artinya berapa tahun lagi nih progres kita hijrah sudah sampai mana gitu loh. Kan sudah dikatakan sewaktu-waktu kita ini hanya kita mengambil risalah Rasulullah. Rasulullah itu 63 sudah kembali. Kita di mananya? Terus dihitung gitu loh maksud saya. Berapa tahun lagi? Artinya yang penting yang kita utamakan, yang urgent berarti keimanan kita, tauhid kita yang harus dibaiki, mengikis ego diri. Ego saya masih tinggi enggak ya? Kira-kira. Nah, pasti bisa kita ukur sendiri. Artinya ketika kita masih berat melayani suami kita, melayani orang tua kita, orang tua melayani anaknya, masih berat, itu egonya tinggi sekali berarti. Itu loh. Paham enggak? Artinya kalau tahu saya hidupnya hanya detik ini, besok enggak. Tapi kalau besok masih dihidupkan, ya alhamdulillah, kan seperti itu. Artinya ketika saya hidup sekarang, ya harusnya saya berlaku yang terbaik untuk anak saya, untuk istri saya, istri untuk suami saya, suami untuk istri, suami, anak untuk kerabatnya. Artinya kan rugi kalau hari ini hanya diisi dengan perkelahian, marah-marah, saling benci membenci, iri, dengki, fitnah, gibah, macam-macam penyakit hati. Itu kan menandakan mental rendahan ini loh. Mental rendahan ini harus dikikis loh ya. Ini progres loh. Loh ini betulan. Ini kita harus hijrah dengan progres. Jangan hanya proses berjalan di tempat aja. Kalau enggak mau diproses akhirnya enggak naik. Merosot turun set. Su'ul ini yang dikhawatirkan itu ketika kita su'ul khotimah, ketika manusia tidak bisa melepas kemelekatan. Yang kedua nih, jika manusia masih terikat oleh kemelekatan atau kesenangan nafsu indrawi, yang cenderung menuntun kepada sifat hewan dan syaitan, yang dikhawatirkan ketika berpulang ini nangis, berpulang ketakutan, makanya sampai terbelalak-belalak matanya, sakit seperti ditarik katanya kulitnya. Ya karena apa? Dia masih cinta dunia, cinta badan jasmaninya, cinta hartanya, cinta istrinya, cinta suaminya, cinta anaknya.
masih melekat tuh lengket. Hatimu tuh masih lengket enggak gitu loh. Kalau masih lengket nanti pasti sakit pulang itu. Artinya kita belum legowo, belum ikhlas. Sudah sering saya katakan, boleh mencintai siapapun, pasangan kita atau apapun itu yang kita miliki, tapi sewajarnya. Yang perlu kita cintai full ialah Allah dan Rasulullah. Karena kita mau pulang, tujuan kita ke sana, gitu lah. Nah kita inilah kalau masih melekat, artinya energi kita ini masih lemah. Energi kita belum bisa beribadah untuk manunggal Gusti, belum bisa mengesahkan diri kepada Tuhan yang Maha Suci. Maka dikatakan energi yang bisa menuju kepada kesucian itu ialah energi yang positif. Artinya ini sudah tidak dipakai. Tidak ada artinya namanya hati kita, badan kita, kesenangan kita melekat kepada nafsu. Ya kan seperti itu. Artinya kita pun sudah tidak mengingat lagi setiap hari itu, sering saya katakan, Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang